Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang, yang pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai percabangan dan pemilihan ya. Pokok pembahasannya adalah statement if, then, dan statement select case ya. Dari tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami penggunaan statement, yang kedua memahami penggunaan select case ya. Kita bahas dulu tentang statement ya. Statement atau pernyataan atau if then. Pada beberapa kasus terkadang kita menginginkan komputer melakukan suatu pernyataan tertentu bila suatu kondisi terpenuhi. Dalam Visual Basic.NET, perintah percabangan atau pemilihan keputusan dapat dilakukan dengan statement if, then, dan select case. Ada beberapa jenis pernyataan if, then. Yang pertama ada statement if, then biasa, yaitu statement ini digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Pernyataan dalam blok statement hanya akan dilaksanakan ketika kondisi pengetesan atau pengujian bernilai benar. Statement if, then memiliki beberapa sintak atau cara penulisan sesuai dengan jumlah pernyataan yang akan dieksekusi. Yang pertama, contohnya adalah kondisi if, then dengan kondisi dan pernyataan tunggal. Contohnya adalah if, kondisi, then pernyataan ya. Contohnya if nilainya lebih sama dengan dari 60, then maka keterangan sama dengan lulus ya. Itu adalah kondisi yang tunggal. Yang kedua adalah if, then dengan pernyataan jamak, yaitu ada beberapa pernyataan ya. Contohnya if, kondisi, then pernyataan 1, pernyataan 2 sampai pernyataan n, maka diakhiri dengan and if. Contoh dari pernyataan jamak adalah seperti berikut. If nilai lebih besar sama dengan 60, then keterangan sama dengan lulus, ucapan selamat. And if, maka ketika nilainya lebih dari 60, maka akan muncul keterangannya adalah lulus dan ucapan selamat di ketika programnya, seperti itu. Lalu if, then dengan dua kondisi ya. Contohnya adalah seperti ini. If, kondisi pernyataan benar, else, atau pernyataan jika kondisi salah, and if ya. Contohnya seperti berikut. If nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangannya adalah lulus dan ucapan selamat. Else, apabila tidak sesuai dengan nilai 60, maka keterangannya akan bertuliskan tidak lulus dan ucapan jangan bersedih, diakhiri dengan and if, seperti itu. Selanjutnya ada if dengan kondisi jamak, berarti banyak pernyataan ya. Contohnya if nilai lebih besar sama dengan 85, then maka keterangan lulus sangat memuaskan. Else if bila nilai lebih besar sama dengan 70, then maka keterangannya adalah lulus memuaskan. Else if apabila nilai lebih besar sama dengan 60, then maka keterangannya adalah lulus cukup memuaskan. Apabila else lagi, keterangan tidak lulus dan silakan mengulang kembali and if. Berarti ketika keterangan tidak lulus silahkan mengulang itu karena nilai yang diinputkan tidak mencakup dari nilai-nilai yang ada di atas ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas statement select case. Sama halnya dengan statement if, then select case juga mengerjakan suatu blok statement berdasarkan
uji nilai ekspresi. Perbedaannya adalah pada tata cara penulisannya dan pengkelompokan nilai dari variabel kondisi atau variabelnya. Contoh codingnya adalah select case, variabel penguji, case nilai 1 adalah lalu pernyataan 1, case nilai 2, pernyataan 2, case else, pernyataan selanjutnya, and select. Contoh dari sintak select case adalah seperti ini. Select case nilainya A, maka keterangannya sangat memuaskan. Ketika case nilainya B, maka keterangannya memuaskan. Selanjutnya ketika case nilainya C, maka keterangan cukup. Case else, keterangannya kurang, berarti ketika tidak mencapai A, B, C, maka keterangannya akan otomatis kurang, seperti itu. And select. Baik, untuk teorinya dicukupkan sekian. Selanjutnya kita akan lanjut dengan praktikum 1 mengenai if then terlebih dahulu.